A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil qahhar wal azizil ghaffar yulawinul lail wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi akidah akhlak pada kelas 7 MTS. Materi yang pertama adalah tentang akidah Islam. Apa itu akidah Islam? Sebelum kita mempelajari lebih dalam tentang akidah Islam, ada beberapa poin, ada beberapa faktor yang ada di dalam akidah Islam itu tersendiri. Mulai dari pengertian akidah Islam, kemudian ada dasar-dasar akidah Islam, tujuan akidah Islam, beberapa hal yang berkaitan dengan akidah Islam, dan lain sebagainya. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian akidah Islam. Akidah Islam berasal dari dua kata, akidah dan Islam. Ya. Apa itu akidah? Akidah berasal dari bahasa Arab. Ya. Aqada yaqidu aqidatun. Yang mana artinya di sini adalah ikatan atau perjanjian. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Nah, akad-akad itu sebenarnya artinya adalah akidah, ya, sebuah perjanjian atau sebuah keyakinan yang harus dipenuhi. Penjelasan tadi hanya sebatas pengertian secara bahasa, ikatan atau perjanjian, ya, itu pengertian secara bahasa. Nah, secara umum akidah itu dapat digunakan oleh ajaran Islam maupun non-Islam juga, sehingga istilah akidah Islam, ya, akidah Nasrani, kemudian akidah Yahudi, akidah-akidah yang lainnya itu juga memakai akidah. Namun di sini kita harus tahu, dengan begitu ada namanya pengertian akidah Islam, ya kan? Al-aqidah al-islamiyah, yang mana secara istilah, kalau tadi secara bahasa ikatan atau perjanjian, sedangkan secara istilah adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Ya, pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Jadi ketika orang berakidah Islam, maka pondasi awal untuk membangun sebuah akidah atau keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah harus disembah, Allah adalah sang pencipta alam semesta, kemudian zat goib yang merupakan sumber dari segala hal yang tercipta di semesta ini. Maka dengan begitu orang yang punya pondasi kuat akan akidah Islam, yakni adalah orang yang sudah keyakinannya kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan tadi membahas terkait pengertian secara bahasa dan pengertian secara istilah akidah. Dan tadi disimpulkan dengan akidah Islam itu sendiri, ya, al-aqidah al-islamiyah. Beranjak ke pembahasan selanjutnya di bab atau di materi akidah Islam, yakni tentang dasar-dasar akidah Islam. Nah, kalau akidah yang benar adalah akidah Islam, nah akidah Islam itu dasar hukumnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Karena itu akidah Islam itu bersifat taufiqi, artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dengan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian Al-Quran dan As-Sunnah adalah dasar dari akidah
Islam. Bahkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Dari sini kita tahu Al-Quran dan As-Sunnah adalah menjadi pedoman hidup kita, ya, menjadi dasar akidah yang tepat bagi seorang muslim. Nah, pengertian Al-Quran itu sendiri adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dan pengertian hadis adalah segala ucapan, perbuatan, serta sikap Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya terkait apa sih gunanya, apa sih tujuan mempelajari akidah Islam? Nah, yang pertama adalah untuk memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang telah ada sejak manusia lahir. Kenapa demikian? Sejak manusia lahir itu diadani, ya ini kita harus tahu semuanya, bahwasanya kalau orang muslim baru lahir di dunia itu langsung diadani. Tujuannya apa? Mengenalkan bahwasanya Allah adalah Robnya, Allah adalah Tuhannya yang mana harus disembah. Dalam Al-Quran pun dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas di sini bahwasanya tidaklah diciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembahku. Semuanya diciptakan Allah hanya untuk menyembah Allah, bukan yang lain. Nah, sedangkan yang kedua, ya, yang kedua dari tujuan mempelajari akidah Islam adalah supaya terhindar dari kemusyrikan. Ya, kenapa demikian? Musyrik itu menyekutukan Allah. Ya, orang yang menyekutukan Allah ini adalah salah satu dosa yang besar. Ya, minal kabair, dosa yang besar. Maka dari itu kalau kita mempelajari akidah Islam dengan benar, dengan tepat, maka insya Allah terhindar dari kemusyrikan. Nah, tujuan yang ketiga adalah menghindarkan diri dari pengaruh pikiran-pikiran yang menyesatkan. Ya, pikiran-pikiran yang menyesatkan itu seperti apa? Pikiran-pikiran yang menyesatkan itu bertanya-tanya terus tentang Allah. Kenapa Allah satu? Kenapa Allah? Nah, sebenarnya itu pembahasan kalau mengarahnya kepada ketuhanan, kepada Allah, tidak akan ada habisnya. Ya. Bahkan nama Allah pun, ya, nama lain Allah itu ada 99 yang kita bahas nanti di pembahasan selanjutnya di Asmaul Husna. Ya. Jadi akan gila, manusia bisa gila. Bayangkan saja, apabila seluruh tumbuhan tanaman itu dijadikan penanya dan laut samudra dijadikan tentanya, tidak akan habis menuliskan ilmu ya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, supaya pikiran-pikiran kita tetap lurus, tidak mengarah kepada kesesatan, kita harus mempelajari akidah Islam dengan benar. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya, kita tadi sudah membahas tentang pengertian akidah Islam, kemudian dasar-dasar akidah Islam, kemudian tujuan mempelajari akidah Islam. Nah, ini selanjutnya ada 3 hal atau 3 faktor yang berkaitan dengan ilmu akidah Islam. Ya, 3 faktor ini adalah yang pertama, iman. Apa itu iman? Nah, iman itu berasal dari bahasa Arab, yakni amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah adalah al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa bentar. Nah, iman menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Nah, sedangkan menurut istilah al-imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani.
Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan anggota badan atau perbuatan. Ya. Jadi jika seorang sudah mengimani seluruh ajaran agama Islam, maka orang tersebut sudah dapat dikatakan mukmin, orang yang beriman. Nah, iman terdiri atas 3 tingkatan. Tingkatan mengenal, artinya seorang itu baru mengenal sesuatu yang diimani. Kemudian yang kedua, tingkat kesadaran. Artinya iman seseorang sudah lebih tinggi karena sesuatu yang diimani disadari oleh alasan tertentu. Nah, tadi yang pertama kan hanya sebatas mengenal sesuatu yang diimani saja. Kemudian yang kedua itu sadar. Pertama sudah mengenal, kemudian dia sadar atas sadar oleh alasan tertentu. Kemudian tingkatan yang ketiga, tingkat hakul yakin. Artinya iman yang tertinggi itu pengertian tentang iman. Pengertian tentang iman tadi sudah dijelaskan bahwasanya iman adalah salah satu yang berkaitan dengan pelajaran akidah Islam. Ya. Kemudian yang kedua adalah Islam. Yang pertama iman, yang kedua Islam. Apa itu Islam? Aslama yuslimu islaman. Ya, berasal dari bahasa Arab juga. Tunduk, patuh, menyerah, dan selamat. Sedangkan menurut istilah Islam, ialah agama yang mengajarkan agar manusia tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ajaran Islam harus diyakini kebenarannya. Allah menjamin kebenaran tersebut sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 19. Ya, ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, kalau kita tadi sudah memahami, sudah mengerti tentang iman, tentang Islam, yang ada kaitannya dengan akidah Islam, yang ketiga ini adalah ihsan. Ahsana yuhsinu ihsanan. Berasal dari bahasa Arab juga. Artinya adalah berbuat baik atau berbakti atau mengabdikan diri. Nah, seperti itu. Jadi pengertian ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwasanya apa yang dimaksud ihsan? Nah, ini menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Nah, orang yang menerapkan ini, yang beribadah kepada Allah dengan penuh ketulusan, penuh kebaktian, itu biasa disebut dengan muhsin. Ya, disebut dengan muhsin. Dengan kata lain, dalam beribadah kita harus benar-benar ikhlas, benar-benar khusyuk, benar-benar tunduk, dan benar-benar tulus. Dan ihsan ada 4. Ihsan terhadap Allah, ihsan terhadap diri sendiri, ihsan terhadap sesama manusia, ihsan terhadap makhluk lain. Ya, iman, Islam, ihsan ini hubungannya sangat erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya kan? Jadi seorang yang mengaku berakidah Islam atau seorang muslim, maka harus ada 3 unsur di dalam dirinya. Ya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya mempunyai hubungan yang sangat erat. Ya kan? Jadi iman menekankan pada akidah atau keyakinan amal batin yang kuat, ya, bahwasanya Allah itu Maha Esa yang harus disembah. Kemudian Islam itu dengan syariat-syariat yang ada kita harus jalankan dengan benar. Dan ihsan, ketika kita sudah jalankan dengan benar, hati kita juga harus berserah diri, tunduk, patuh, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi
pengertian akidah Islam sudah saya jelaskan dari runtutan, mulai dari pengertian, kemudian dasar-dasar, kemudian tujuan, kemudian beberapa hal yang berhubungan dengan akidah Islam dan seterusnya. Dan di sini saya tutup. Alhamdulillah kita telah bersama belajar mengenai akidah Islam, mulai dari pengertiannya, dasar-dasar hukumnya, tujuannya, dan beberapa hal yang berkaitan dengan akidah Islam. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang senantiasa mendapatkan kekuatan iman, kekuatan Islam dan ihsan, sehingga setiap hembusan nafas kita dan perjalanan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lastu bi khairi minkum wa lastu bi ahsani minkum. Syukran ala kulli ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.